Bismillah, Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan wa hamdan haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa rasulih sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqan yawmat taqal jam'an. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu nurun wa ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan yarfa'u Allah bihi qauman wa yadh'u al-akharin. Al-hadits. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah yang saya muliakan, saya hormati, wabil khusus di tengah-tengah kita hadir Bapak RW kita, Bapak Khatib Sulaiman, begitu juga dengan Bapak Haji Sriono, Ketua DKM kita Bapak Raharjo, para guru-guru kita, Al-Ustaz Al-Habib Hamdi Al-Khatib Habib, guru kita bersama Ustaz Abdul Ghafur, Bapak Nurullah, Bapak Ahmad Karim, para tokoh sesepuh yang hadir di majelis yang mulia ini, para asatidz, mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya, mudah-mudahan para sesepuh, para alim ulama kita, Allah selalu berikan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya, lancarkan segala urusannya dunia wal akhirah. Para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Dari sebelumnya kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian tarawih, dan dilanjutkan langsung dengan peringatan nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita semua mendapatkan cahaya Al-Quranul Karim, mendapatkan keberkahan Al-Quranul Karim dengan wasilah Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kalau bicara nuzul Quran Bapak Ibu, kayaknya nggak cukup sejam 2 jam. Saya dulu kuliah di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, dan Jalan Batang, Pasar Jumat. Pasar Jumat itu sebelum Pasar Kemis, Pasar Jumat. Jadi kalau dari Pasar Kemis ke Pasar Jumat itu murah 1.000. Dari Pasar Jumat ke Pasar Minggu palingan 3.000. Naik bis nih.
Tapi kalau dari pasar Senin ke pasar Minggu jauh, mahal, makanya 10.000 tuh. Harus ngelewatin dulu Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, makanya mahal. Pasar Jumat saya dulu Pak, di pasar Jumat itu kuliahnya tentang Al-Quran semua. Ternyata bahas Al-Quran gak cukup setahun 2 tahun, 4 tahun aja belum selesai, masih kurang bahas Al-Quran. Alhamdulillah saya ambil jurusan waktu itu tafsir hadis, makanya ada SQ, SPHI ya. Ini tahadusan ini mah SQ itu sarjana Quran, gak ada yang punya kecuali PTIG. Bapak ibu kalau punya anak emang Qurannya udah bagus, boleh kuliahin di PTIG. PTIG itu emang jurusannya Al-Quran semua. Kalau yang belum hafal bisa hafal. Kalau yang kayak tadi anak kecil, ya, siapa namanya tadi bisa? Anak awas ya. Itu luar biasa dari mulai kecil. Tapi kalau udah kagum kita nih, aduh SMP diajak ke pesantren gak mau, SMA gak mau, tapi kuliah ternyata anaknya baru mau, baru sadar. Nah itu masukin aja PTIG. Di sana ada 2 program, tahfidz terbatas, tahfidz penuh 30 juz. Nah, tahfidz penuh itu nanti dapat beasiswa. Jadi kita bukan promosi ini, bukan ya. Saya bukan promosi. Cuman alangkah senangnya hati kita sebagai orang tua tatkala melihat anak bisa hafal Al-Quran, bisa baca Al-Quran dengan lancar. Itu bahagianya luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau anak kita prestasi luar biasa di sekolah, mungkin gak ada terlalu terharu, seneng mah seneng, tapi gak sampai ngeluarin air mata saya rasa. Tapi ketika anak kita duduk, dia baca Al-Quran dengan fasih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu seneng banget. Apalagi udah gitu hafal Al-Quran, Masya Allah ya. Rasanya itu kayak dikasih apa gitu ya. Kalau dikasih uang itu biasa, tapi kalau dikasih begitu luar biasa, anugerah Bapak Ibu, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih memperdalam lagi ayat Al-Quran, lebih memperdalam lagi karena Quran ini luas Bapak ya, luas. Jadi Al-Fatihah aja bacaannya banyak gitu. Nah nanti jangan sampai kita ini kudet, apa nih kudet? Kurang update, bukan kuper, kudet, kurang update. Ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibilang katanya sesat, kudet kita nih, kurang update. Quran luar biasa luasnya. Dari bacaannya banyak, ada 7 qiraah. Tapi kita malam ini memperingati nuzul turunnya Al-Quran. Buat apa sih memperingati nuzul turun Al-Quran? Karena emang dasar manusia udah diperingatin masih banyak yang pada lupa. Diperingatin biar ingat, tapi banyak yang lupa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yarfa'ullahu bihi qauman wa yadhurul akharin. Sebagian manusia ada yang diangkat karena Al-Quran, tapi ada juga sebagian manusia ditinggalkan karena dia meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah. Bapak Ibu jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Kita lihat sejarah Al-Quran, bagaimana turunnya Al-Quran. Ulama sudah sepakat turun Al-Quran malam ke-17 Ramadan. Dari mana ayatnya? Kalau ambil dari ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadar kira-kira tanggal berapa, Pak? 21 katanya nih, 21, 23, 25, 27. Kenapa tanggal 17 ini? Kenapa tanggal 17? Ternyata ayatnya bukan itu. Ayatnya adalah wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumat taqal jam'an. Kami turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala Quran ini kepada hamba kami yaumal furqan yaumat taqal jam'an, di mana hari-hari berpisah berbelah antara orang muslim dengan kafir berperang, ketemunya dua golongan yaumat taqal jam'an. Kapan itu? Pas waktu perang Badar. Nah, perang Badar itu 17 Ramadan. Jadi malamnya Nabi menerima wahyu, ya, itu sudah dijelaskan bahwa ketika perang Badar 17 Ramadan berarti malam 17 adalah turunnya Al-Qur'an. Al-Quran turun ke Rasulullah SAW. Quran ini luar biasa, ya. Bahkan di qasidakan itu, apa qasidahnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sedikit tahu yang sering ngaji Quran. Ini sering ngaji Quran, ibu-ibu ngaji sini. Ibu-ibu biasanya pada kental ngaji Quran ya. Ada pengajian kan di musola yang Alipas ada? Hah? Ada enggak? Bapak-bapak gimana bapak-bapak? Bapak-bapak jangan kalah. Ada enggak? Nah, saya mau tes ya. Kalau emang ngaji Quran dulu kita mau tes, ibu-ibu kita tes, bapak-bapak kita tes. Kan ada qasidahnya tuh. Kalamun qadimun la yumallu. Wah, santri doang yang tahu. Santri doang. Sama'uhu tanaza'an qaulin wa fi'lin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khalqihin najahli. Jadi Quran itu kata qasidah ini la yumallu sama'u. Quran segitunya dari tahun pertama Hijriah sampai sekarang tidak pernah bosan kita dengarnya. Coba ada nggak tulisan bacaan yang kita baca, ya mau WA ke, mau majalah ke, mau koran, mau apa lagi, berita info, kita baca itu selama 1400 tahun nggak bosan, ada nggak gitu? Cuma Quran tuh gitu, satu Quran itu la yumallu sama'u, dengerinnya nggak bosan. Jangankan puluhan tahun, udah terbukti ribuan tahun. Kenapa begitu? Karena itu kalamullah. Jadi nggak bosan, bacanya nggak bosan. Ayo, semakin orang banyak baca Quran, semakin dia nemuin keledatan Quran. Tapi kalau orang jarang baca Quran, ketika duduk rasanya panas saja tuh pantat, ya, gelisah kanan kiri. Baru baca satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wal qalami wa ma yasturun, anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Aduh, panas ini. Kayaknya enakan nonton sinetron ya. Sinetron sampai 3 jam juga kuat kita. Iya, apalagi kalau kita mancing, iya kan? Kalau mancing makan enak benar, kita demen ya. Iya, nah, emang kalau mancing apa? Hiburan. Mancing nggak boleh, tapi Quran jangan ditinggalin. Pesan saya begitu aja. Saya nggak ada larang mancing. Bahkan mohon maaf ini ya, saya punya guru, karena guru saya di Kediri itu, beliau mancing, tapi sekalinya mancing itu khatam 1 juz. Sambil mancing, sambil murojaah. Lah kalau kita kan enggak, Pak. Sambil mancing, kena loh. Nah, apakah enggak nih? sambil nulis apaan ya. Kalau kita, tapi kalau guru saya itu sambil mancing itu apa ada 1 juz, murojaah sambil 1 juz. Luar biasa. Jadi kalau Quran tidak bosan, itu tanda bahwa dia bukan kalam orang biasa, bahwa dia adalah kalamullah.
kemudian bacanya juga nggak bosan, maka dia menjadi kalamullah. Ketika turun Al-Quranul Karim kepada Rasulullah, maka ayat yang pertama yang keluar dan yang terfirman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dikatakan dalam Sahih Bukhari, badul wahyi, pertama mulai diturunkannya wahyu, Iqra fa'atahu Jibril, maka Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian kata malaikat Jibril, Iqra, baca. Kata Rasulullah, ma ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Memang Rasul itu nggak ngerti maksudnya Jibril apa. Bukan Rasul kita nggak bisa baca, Rasul kita orang pintar. Oleh karenanya setelah itu nanti ada ayat di surah Jum'ah banyak sekali. Makanya keterangan-keterangan itu kadang kita tidak mengetahui Al-Quran sehingga kita ini kurang paham secara sempurna tentang Al-Quran. Nah kemudian kata Rasulullah, ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Sebenarnya gitu, bukan saya tidak bisa baca, apa yang harus saya baca? Iqra, apa? Gitu kira-kira kata Rasul. Ini arti yang mendekati kebenaran. Ya. Jadi tidak ada yang namanya benar 100%, nggak ada. Jadi kalau misalkan kebenaran yang 100% itu adalah al-haq punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu hanya shawab itu baru mendekat. Ya, kita bisa benar, bisa salah. Apa yang harus saya baca Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama lihat, ya, redaksi pertama yang keluar, ya, turunnya Al-Quran itu Iqra, umum, baca. Tapi baca apa? Kemudian dilanjutkan bismi rabbika, bukan baca Tuhan, tapi baca dengan nama Tuhan. Berarti kalau di Al-Quran tidak ada fi'il amar, tidak ada kejelasan setelahnya yufidul umum, maka itu menunjukkan bahwa tersebut adalah baca apanya? Baca situasi, baca kondisi. Ini kan kalau kayak gini mau balik harus baca kondisi situasi. Orang yang dengerin ceramah sudah pada ngantuk, ya kita udahin aja, gitu ya. Kira-kira pada ngantuk apa enggak nih? Soalnya capek kan dari dalamnya ya. Ya. Jadi harus baca kondisi, baca situasi. Suami kita kalau lagi marah-marah jangan diladenin, Bu. Ya, jangan diladenin. Kalau diladenin makin aja namanya laki mah. Jangankan suami kita, anak kita laki nih, kecil itu kan cerminan laki-laki. Lah kita lawan sama dia, kita timpalin anak kita keliling lawan. Nah itu nanti laki-laki begitu. Makanya kalau suami lagi marah, ya jangan diladenin. Ya udah diemin aja, dengerin aja. Kalau perlu ya pelukin, begitu. Itu laki-laki. Nah begitu juga Pak, kalau istri kita lagi capek banget, akhirnya ngomel kagak jelas, itu jangan dilayanin kan? Ya, jangan ditimpalin begitu. Ya biarin aja, anggap aja burung lagi berkicau. Ya, emang begitu, lihat kondisi, lihat situasi. Al-Quran sebelum jauh ke hukum syariah, sebelum jauh ke hukum tentang akidah, maka manusia diajarkan untuk berpikir berakal yang pintar. Sebelum jauh, belum ada urusan sholat turun, zakat turun, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran mengajarkan kepada kita ayat pertama yang kali turun baca apa? Baca semuanya. Baca ilmu pengetahuan, baca kondisi kita, baca lingkungan kita, baca di jamaah mushola, baca yang lain-lain. Tapi ketika turun Iqra sudah baca ini akan menjadi pengetahuan, ini bisa menjadi pengetahuan yang mendekatkan diri kepada Allah kalau dibarengi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau dibarengi dengan Tuhanmu, baca dengan sifat kau mengenal Tuhan. Jadi Allah tuh menurunkan ayat pertama tidak mengenalkan Allah. Ini orang sekarang sama dulu beda. Nah, harusnya pakai metode Al-Quran. Kita kan sekarang lebih banyak kenal Allahnya dulu, tapi Allah siapa? Kita nggak kenal. Pokoknya ente harus kenal Allah. Allah itu Tuhan saya. Begitu aja. Tapi kalau dulu Rasulullah turun ayat itu yang dikenalin Tuhannya dulu. Tuhan itu siapa sih? Tuhan itu yang ngatur di bumi semesta alam semuanya diatur. Kalau seumpama ada kita
kita yang sekarang pasti ada yang menciptakan. Itu dulu, jadi jangan disebutin dulu. Dikenalkan nama Allah. Kalau dikenalkan nama Allah tapi nggak tahu Allah itu siapa, maka akidah kita goyang. Gampang diracunin oleh orang, gampang dipatahin oleh orang. Maka banyak di antara kita yang murtad, naudzubillah. Islam mengajarkan kenalin dulu Allah itu siapa, jangan langsung ujuk-ujuk nih Allah. Kenalin dulu Rabbuka yang ngatur dirimu. Dulu ada seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah, ya, mazhab pertama, yaitu Nu'man bin Thabit. Beliau nama aslinya, kemudian namanya terkenal menjadi Abu Hanifah. Beliau berdebat dengan orang ateis, Pak. Tahu ateis? Ateis ini nggak kenal Tuhan, ya, nggak tahu Tuhan. Sekarang lagi marak juga ini, ya, paham agonis. Tahu agonis? Tahu nggak? Anak-anak muda nih sekarang nih, hati-hati, Bu, Pak, kita punya anak, jaga. Jadi agonis itu begini. Saya beragama tapi saya nggak bertuhan. Yang penting saya berbuat baik sama orang, pelan. Tuh, ya. Yang penting saya berbuat baik sama orang. Saya beragama tapi nggak punya Tuhan. Tuh, anak-anak muda sekarang, makanya jaga anak-anak kita. Ya. Jadi kalau misalkan Abu Hanifah datang, ya, cerita kembali lagi, Abu Hanifah waktu itu mau berdebat sama orang ateis. Orang ateis ini nggak kenal Tuhan, pokoknya dia tahu, dia yakin bahwa dunia alam semesta ini jadi dia segini kan, adanya yang begini. Diajak debat, ditantang debat oleh orang ateis. Kata orang ateis, begini Imam, kalau emang benar agama ente yang paling benar, saya ajak debat. Besok datang ya ke tempat ini jam 11, saya tunggu. Oh iya, udah siap kalau begitu. Imam Abu Hanifah orang pinter, Bapak Ibu. Besokannya ternyata ditunggu jam 11 gak datang, jam 12 gak datang juga, jam 1 gak datang juga. Sama orang ateis. Tiba-tiba dengan rasa terlambat, Abu Hanifah bilang, mohon maaf ya, saya terlambat. Ini debat udah lewat, gimana? Kita yang menang, berarti Tuhan kita yang benar, ajaran kita yang benar, ajaran ente salah. Enggak, begini ceritanya Pak, dengerin saya dulu. Oh ya udah, kenapa ente bisa terlambat? Kata Imam Abu Hanifah, begini Pak, saya tadi mau kesini tuh harus lewatin kali. Kalinya itu nggak ada jembatan. Saya tungguin kali ada orang lewat pakai perahu. Saya mau numpang buat ya, lewatin jembatan itu, kali itu. Ternyata nggak ada. Tiba-tiba ada angin kencang, anginnya jatuh tuh pohon kelapa jatuh terbelah. Beberapa belah, tiba-tiba setelah terbelah menyatu kembali menjadi perahu. Saya naik ke atasnya, kemudian baru saya bisa nyampe sini, makanya saya terlambat. Nggak mungkin, kata orang ateis. Nggak mungkin. Tiba-tiba ada pohon jatuh, kelapa jatuh, terbelah menjadi 5 belah, gabung lagi menjadi satu, terus jadi perahu. Nggak mungkin, pasti ada yang bikin. Katanya begini. Bapak Ibu, kalau itu pohon kelapa jatuh, gimana dengan alam semesta ini? Itu ribuan orang ateis langsung masuk Islam. Jadi kalau berdebat itu ngasih pendapat kepada orang, nggak usah pakai dalil. Ini apalagi zaman sekarang nih kita Pak, mohon maaf ini yang ada malah kadang-kadang perbedaan yang dimunculin, bukan persamaan yang dimunculin. Kemarin lagi tuh, ya. Udah jelas Muhammadiyah emang kadang-kadang mau beda mulu sama pemerintah, udah gak usah ribut. Walaupun beda Muhammadiyah sama kita, ya, sama pemerintah nih, tapi kan tetap aja Ramadannya satu Ramadan, puasanya tetap satu Ramadan, kan yang beda harinya, katanya begitu ya. Sawal juga nanti begitu Idul Fitri. Beda Muhammadiyah hari Rebo, misalkan kita hari Selasa, Muhammadiyah hari Selasa, kita hari Rebo. Walaupun berbeda tetap aja Idul Fitrinya satu Syawal. Jadi jangan dibikin rusak kita ini. Perbedaan akhirnya membuat kita jadi pecah belah. Ketika perpecahan itu ada di antara kita, wal firqah adabun, maka ketika kita berpecah itulah menjadi siksa buat kita. Gampang kita diruntuhin oleh orang. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kembali lagi ke nuzulul
bagaimana Quran itu membawa rahmat buat kita semua, bukan umat Islam saja. Makanya dalam Al-Quran tadi dibacakan oleh anaknya Ustaz Gofur, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan linnas. Jadi bukan lilladzina amanu, bukan buat orang yang beriman saja, tapi buat manusia. Seluruh manusia itu petunjuknya Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita orang-orang beriman sudah yakin bahwa Quran kitab suci kita, orang-orang yang masih belum beriman, dia belum yakin Quran itu kitab suci. Ada orang-orang yang gak beriman, dia pelajari Quran. Semakin dipelajari Quran, bukan semakin jauh Bapak Ibu, semakin dekat. Semakin dia makin menjauhi, memusuhi Al-Quran, dia makin dekat dengan Islam. Contoh, ya, dulu ada orang yang benci banget sama Islam, sama Al-Quran itu benci luar biasa. Salah satu profesor di Korea, kemudian dia teliti ayat wa anzalna minas samai ma'an fahtalata bihil ardh. Itu diteliti sama dia. Kenapa airnya sama, kemudian tatkala jatuh ke muka bumi yang tumbuh beda-beda. Kadang yang tumbuh nih Pak, jatuh nih nggak ditanam apa-apa. Yang tumbuh sebelah sini mah rumput, ya, sebelah sono ternyata bukan rumput, alang-alang. Yang tumbuh nih airnya sama, tapi pas lagi jatuh ke muka bumi beda. Oh, ini air ternyata ada rahasianya. Ya, air bukan semata-mata air nih, kayaknya ada sesuatu di air, diteliti sama dia air tuh. Kalau nggak salah profesornya namanya Profesor Kimoto kalau nggak salah. Beliau kemudian orang Korea, ya, bukan Profesor Daihatsu, bukan Daihatsu Toyota, bukan. Ya. Kemudian akhirnya diperiksa sama dia, ternyata di dalam air itu bukan sekedar air, cairan, tapi ada molekul yang namanya sesuatu kalau disimpan di situ maka kemudian akan tertitip di air itu. Ternyata seperti mana bias, ya, mutiara-mutiara. Jadi kalau kita punya berlian tuh, nah itu ketika ini kan air dideketin sama kita, ya, dilihat dengan teleskopik itu kayak berlian. Jadi kalau ada orang kemudian berbicara baik, ini nggak bicara doa, belum doa tuh, bicara baik di air, selamat diupin, itu berubah jadi kristal, selamat. Makanya orang tua kita dulu nggak perlu banyak doa, doanya nggak panjang-panjang, ya. Doain mak, doain dong supaya lulus. Kata mak kita, sekarang sini air, ambilin air, lulus loh, gitu doang. Iya, nggak pakai ayat kursi, ya. Maulana qayyumana musyrikan kelamaan. Ternyata dengan bahasa yang baik aja udah berubah, yang tadinya air itu jadi biasa, kristalnya, kemudian dibacain nama kita, ya, kata-kata yang baik, selamat tuh, itu kristalnya beda. Kalau kita doain dia, ya, kita ucap itu air dengan bahasa yang celaka itu jadi keruh. Ini belum doa belum. Kemudian dilanjutin nama dia. Penelitiannya dengan baca doa yang diajarkan oleh Islam, termasuk dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi dibacain itu. Dibacain nama dia, luar biasa kristalnya. Kalau orang sekarang bilang itu kristalnya diamond. Jadi bukan lagi batu masakan. Kalau batu kan batu beneran kan dilihat dipakai enak, bener-bener diamond. Itu batu. Jadi airnya di dalamnya ada atom-atom
yang berupa kristal, dan kristalnya luar biasa. Diminumi, makanya itu ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dulu baru sekarang ketemu, setelah ketemu bukan malah makin jauh, masuk Islam jadi mu'alaf. Lah kita orang Islamnya udah lahir dari mulai Islam, ngerti Al-Quran, ya, tapi kita seakan-akan jauh dari Al-Quran. Kenapa problematika hidup kita nggak selesai? Karena kita jauh dari Quran, Bapak Ibu. Kalau kita mau beres urusan dunia kita, problematika hidup kita, kehidupan rumah tangga, balik ke Al-Quran. Coba lihat penyanyi-penyanyi aja, Bapak Ibu, kalau nyanyi itu ya, itu pakai ilmu Quran, ya. Kayak Mansur S, kan Mansur S. RT tahu Mansur S, ya tahu lah kalau urusan Jawa. Saya kalau sama RT harus sudah berani melawan saya. Ya soalnya kalau melawan sih melawan arus. Gak berani melawan saya. Jadi melawan arus kalah pasti saya. Mansur S gini, kalau lagi nyanyi itu ya pakai dengung dia. Rembulan bercahaya, itu dia pakai dengung. Ikhfa, bisa itu, bisa ikhfa. Lah kita baca Quran kan pakai dengung ya. An'amta alaihim, apalagi surat apa nih misalnya? Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan. Pakai dengung. Orang nyanyi pakai dengung. Coba enak didengar kan? Jangan sampai kita nggak ngerti, orang Islam sendiri nggak ngerti cara ngaji ini guru-guru kita. Makanya kalau nanti kita selepas Ramadan ini memperingati nuzul Quran, biar supaya makin akrab dengan Quran, yuk kita akrab dengan Quran. Bikin satu komunitas, Pak, yuk kita lelang yuk, siapa nih yang mau satu juz. Ayo saya juz pertama, saya juz kedua, saya juz ketiga. Itu seminggu hatam Quran, seminggu hatam Quran. Akrab dulu dia sama Quran. Gak usah ngapal, gak usah. Tapi akrab dulu kita sama Al-Quran. Kalau udah akrab sama Al-Quran, udah seneng sama Al-Quran, nanti ngerasain ledatnya. Bapak Ibu gimana baca Al-Quran itu ledat? Mudah-mudahan kita semua menjadi generasi-generasi penerus Al-Quranul Karim dan orang-orang min ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.